Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya, seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Pemilihan bidang usaha. Bidang usaha dalam Kamus KBBI merupakan bisnis atau usaha dagang. Dalam bidang usaha banyak sekali jenisnya, yaitu pertanian, pertambangan, pabrikasi, konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa-jasa umum, dan jasa wisata. Nah, dari jenis-jenis tersebut, kita akan mudah untuk menentukan bidang usaha yang akan dijalankan. Contohnya, ketika seseorang menjalankan usaha, sebaiknya menentukan bidang atau jenis usaha apa yang akan dijalankannya. Nah, dalam menjalankan usaha, tidak hanya sekedar menjalankannya saja, tetapi kita harus memikirkan secara matang untuk usaha tersebut. Jika kita melakukan itu tanpa memikirkan dan merencanakan dengan matang, itu sangat berisiko terhadap usaha kita ke depannya, seperti kerugian maupun kegagalan dalam usaha itu tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan usaha. Yang pertama, pilih sesuai passion. Jenis usaha banyak sekali ragamnya, namun belum tentu semua jenis usaha tersebut akan cocok untuk kita. Salah satu cara mengetahui usaha yang cocok untuk diri sendiri adalah menyesuaikan dengan passion yang dimiliki. Seperti yang kita tahu, setiap orang pasti mempunyai passionnya masing-masing. Kemudian yang kedua, membuat daftar jenis usaha. Nah, apabila kita sudah menemukan usaha yang sesuai dengan passion kita, maka jangan langsung segera membuka usaha tersebut. Sebaiknya kita membuat daftar bidang usaha yang kita minati terlebih dahulu. Catat daftar tersebut pada buku mengenai berbagai jenis usaha yang sesuai. Nah, dari daftar tersebutlah pilih salah satu yang sekiranya bagus saat ini sehingga lebih mudah dikembangkan. Kemudian yang ketiga, mempelajari bidang usaha yang dipilih. Nah, di poin yang satu ini pastinya kita telah memilih jenis usaha yang nantinya akan dibuka. Meskipun kita memiliki minat dan keahlian untuk menjalankan bidang usaha tersebut, bukan berarti hal tersebut bisa menjadi jaminan untuk kita pasti bisa sukses. Nah, untuk itulah kita harus mempelajari lebih dalam tentang bidang usaha yang dipilih. Apalagi untuk jenis usaha di bidang jasa seperti salon kecantikan atau jasa jahit. Pastikan kita memahami betul kelebihan dan kekurangan usaha tersebut. Nah, kemudian yang keempat, menyesuaikan dengan modal yang dimiliki. Salah satu cara dalam memilih usaha dan mendirikan usaha yang tepat adalah menyesuaikannya dengan modal yang tersedia. Jangan sampai kita memaksakan mendirikan usaha yang diinginkan, namun modal yang dimiliki tidak cukup. Takutnya kita akan kehabisan modal pada awal pendirian. Nah, akibatnya kita tidak akan bisa memaksimalkan usaha yang kita jalani tersebut karena kekurangan modal. Hal ini bisa berbahaya dan sangat berisiko karena usaha tersebut tentunya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Nah, untuk itulah ketika memilih jenis usaha, hitung lagi apa sudah sesuai dengan modal yang dimiliki, apa sudah pas. Nah, apabila modal yang Anda termasuk kecil, kemudian sementara Anda bisa mencari jenis usaha lainnya yang tidak memberatkan keuangan Anda. Jadi, kita juga harus menyesuaikan dengan modal yang kita miliki. Yang kelima, memperhatikan lokasi tempat usaha. Nah, tips selanjutnya yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha adalah harus disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal kita. Perhatikanlah tingkat persaingan yang ada, pangsa pasar yang ditargetkan, dan juga besarnya peluang perkembangan usaha itu sendiri. Apabila usaha yang kita pilih tersebut dirasa kurang mempunyai prospek yang cerah, lebih baik untuk mengurungkan niat kita untuk mendirikannya. Nah, yang kemudian yang keenam, memperhatikan minat dan kebutuhan konsumen. Nah, hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan jenis usaha adalah pangsa pasarnya.
Poin yang satu ini pada dasarnya berhubungan dengan pemilihan lokasi usaha. Untuk itulah kita harus mampu memperhatikan minat dan kebutuhan para konsumen ketika akan mendirikan sebuah usaha. Misalnya, kita tinggal di daerah perdesaan yang jarang ada lalu lalang kendaraan dan kita mencoba usaha kafe atau restoran yang menyajikan berbagai makanan modern seperti steak, burger, pizza, dan sebagainya. Nah, tentunya usaha kita tersebut akan sepi, bahkan bisa jadi tak akan laku. Hal ini akan berbeda jika kita tinggal di kota. Usaha seperti kafe pastinya akan lebih mempunyai peluang sukses. Contoh lain jenis bisnis yang memerlukan kebutuhan para konsumen adalah usaha laundry kiloan, di mana banyak orang yang memerlukan jasa tersebut. Pada kasus seperti ini, kita harus mampu menerapkan analisa SWOT. Penerapan analisa SWOT ini bisa menjadi salah satu cara memilih usaha yang menguntungkan dan paling tepat untuk kita. Hal ini karena analisa ini memungkinkan kita untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman pada usaha yang nantinya akan kita dirikan. Nah, kemudian yang ketujuh, sesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, tips atau cara memilih usaha yang tepat lainnya ini adalah menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Di era digital seperti saat ini, terdapat banyak sekali jenis usaha yang dapat kita pilih menyesuaikan dengan tren atau tuntutan zaman. Contohnya saja, kita bisa membuka usaha jasa pembuatan toko online atau website. Hal ini karena saat ini toko online ataupun website semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan sarana yang wajib dimiliki supaya mampu bersaing di era digital. Kehadiran toko online ini membuat target pasar menjadi semakin luas. Tak perlu khawatir batasan tempat maupun wilayah seperti pada bisnis offline. Nah, kemudian yang kedelapan, mengetahui perbedaan usaha dengan pesaing. Apabila usaha yang kita pilih atau ingin dirikan sudah banyak pesaing, artinya kita akan gagal jika berhadapan langsung dengan pesaing yang sudah lebih dulu. Namun, bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Salah satu cara supaya bisa survive di tengah persaingan yang ketat, kita harus melakukan sesuatu supaya terlihat menonjol dan berbeda dari yang lainnya. Bila kita tidak mampu dengan cepat membuat pembeda usaha kita dengan yang lainnya, maka lebih baik kita memilih jenis usaha lainnya saja. Usaha yang sekiranya belum memiliki banyak saingan dan memiliki resiko lebih kecil. Jadi apabila usaha kita tidak berhasil seperti yang diharapkan, tingkat kerugiannya tidak akan terlalu besar. Nah, yang terakhir adalah action. Hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah action. Jika kita harus segera mewujudkan usaha tersebut ke bentuk yang nyata dan tidak hanya sekedar berangan-angan saja. Harus kita tahu jika ingin membuat usaha namun tidak segera memulainya, maka semua akan percuma. Nah, demikianlah beberapa tips memilih usaha yang bisa kita coba. Memulai sebuah usaha memang bukanlah hal yang mudah, terutama jika kita belum mempunyai pengalaman sama sekali. Nah, akhirnya kita hanya akan kebingungan jenis usaha apa yang akan didirikan. Untuk itulah, kita bisa mencoba menerapkan beberapa tips memilih jenis usaha yang tepat seperti yang telah dijelaskan tadi, supaya apa yang kita inginkan untuk segera mempunyai usaha sendiri bisa segera terwujud. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemilihan lokasi usaha. Pemilihan lokasi usaha harus berpatokan pada perkembangan pembangunan suatu daerah yang seringkali menimbulkan dampak baik positif maupun negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu usaha. Namun, pemilihan lokasi ini seringkali dianggap sebagai hal yang sepele. Akan tetapi, lokasi usaha sangat menentukan keberlangsungan perusahaan. Lokasi perusahaan merupakan kunci bagi efisiensi dan efektivitas bagi keberlangsungan perusahaan jangka panjang. Ini tercatat dalam kutipan Hamming tahun 2011.
Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini harus dilakukan dan diputuskan melalui beberapa pertimbangan yang disertai fakta yang benar-benar konkret dan lengkap. Penentuan lokasi yang tepat akan meminimumkan biaya investasi dan operasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan ini akan meningkatkan daya saing perusahaan. Ini tercatat dalam kutipan Handoko tahun 2000. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha menurut Jiptono tahun 2000. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas ini kemudahan akses untuk menjangkau tempat tersebut oleh kendaraan atau pejalan kaki. Yang kedua, visibilitas. Visibilitas ini lokasi yang terlihat jelas dengan jarak pandang yang normal tentu akan lebih baik. Yang ketiga, lalu lintas atau trafik. Menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu banyaknya orang yang lalu lalang dan kondisi lalu lintas. Yang keempat, tempat parkir. Maksudnya, tempat parkir harus memadai atau memiliki tempat parkir yang luas dan mencukupi serta nyaman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang kelima, lingkungan. Faktor lingkungan sekitar juga penting diperhatikan, meliputi daerah sekitar yang dapat mendukung produk yang akan kita tawarkan. Yang keenam, persaingan. Lokasi kompetitor juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, dalam menentukan lokasi, perlu dipertimbangkan apakah di daerah yang sama atau minimal jaraknya tidak terlalu jauh terdapat pengusaha atau perusahaan yang sejenis. Selanjutnya, strategi dalam pemilihan lokasi usaha. Dalam strategi pemasaran, adanya pemilihan lokasi usaha ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan pemasaran dari sebuah usaha. Semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Begitu juga sebaliknya, jika lokasi usaha yang dipilih tidak strategis, maka penjualan pun juga tidak akan terlalu bagus. Untuk itu, sebelum Anda memulai sebuah bisnis atau usaha, pilih terlebih dahulu tempat usaha yang paling tepat untuk pemasaran usaha Anda. Lakukan riset dan bandingkan beberapa pilihan tempat sebelum akhirnya Anda menentukan lokasi yang paling strategis bagi usaha Anda. Selanjutnya, strategi memilih lokasi usaha. Yang pertama, tingkat kepadatan penduduk sekitar lokasi. Usahakan memilih lokasi usaha yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu lokasi, maka semakin besar pula potensi pasar sebuah usaha. Coba saja bandingkan pendapatan usaha yang lokasinya di daerah pedesaan dengan usaha yang berada di daerah perkotaan. Omset yang diperoleh akan sangat jauh berbeda. Yang kedua, besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi. Besar pendapatan masyarakat yang ada di sekitar lokasi juga mampu mempengaruhi usaha yang akan Anda bangun, sebab tingkat kepadatan masyarakat juga akan berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Jika Anda ingin menjalankan usaha dengan produk yang harga sedikit tinggi, sebaiknya pilih lokasi yang daya belinya cukup tinggi, misalnya di kota-kota besar. Sedangkan bila ingin menawarkan produk dengan harga yang relatif murah, tidak akan jadi masalah jika Anda memilih lokasi usaha yang daya beli masyarakatnya kurang. Karena konsumen di daerah tersebut lebih mementingkan harga murah dibandingkan memperhatikan kualitas produk yang dijual. Yang ketiga, memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang lewat. Perhatikan trafik lalu lalang kendaraan atau pejalan kaki yang lewat, karena hal ini juga mempengaruhi jenis usaha yang cocok di daerah tersebut. Untuk daerah yang dilalui pejalan kaki, usaha toko kelontong atau usaha minuman dingin cocok untuk dibangun di daerah tersebut. Sedangkan untuk lokasi yang banyak dilalui kendaraan bermotor, bisa mencoba usaha bengkel yang lebih dibutuhkan. Sesuaikan jenis usaha Anda dengan para konsumen yang lalu lalang di lokasi tersebut. Yang keempat, banyaknya usaha yang mendukung lokasi tersebut. Semakin banyak usaha yang ada di sekitar lokasi, maka konsumen yang akan datang ke lokasi tersebut juga semakin ramai. Karena
Di lokasi tersebut terdapat berbagai macam usaha yang menyediakan produk yang berbeda-beda pula, sehingga para konsumen lebih tertarik datang ke lokasi yang terdapat berbagai macam usaha. Misalnya saja, lokasi pasar atau mal yang selalu ramai pengunjung. Yang kelima, sesuaikan dana dengan lokasi yang akan dipilih. Biasanya, lokasi usaha yang ada di keramaian seperti mal atau di pinggir jalan yang strategis, harga sewanya lebih mahal dibandingkan lokasi usaha yang kurang strategis. Untuk itu, sesuaikan dana yang Anda miliki dengan lokasi yang akan dipilih. Jangan memilih lokasi yang harga sewanya mahal, tetapi ternyata tidak ramai pengunjung. Yang keenam, pilih lokasi usaha dengan tingkat kompetisi rendah. Jika lokasi tersebut sudah banyak usaha yang sejenis dengan usaha Anda, sebaiknya lokasi ini dihindari. Namun, jika Anda yakin karena posisinya sangat strategis, Anda harus siap bersaing dengan menciptakan inovasi baru yang dapat membedakan usaha Anda dengan usaha lain yang sejenis. Yang ketujuh, perhatikan akses menuju lokasi usaha. Usahakan pilih lokasi usaha yang mudah diakses oleh para konsumen. Jika memungkinkan, pilih lokasi usaha yang dilalui transportasi umum, agar konsumen yang tidak memiliki kendaraan pribadi juga bisa menjangkau lokasi usaha Anda. Yang kedelapan, tingkatkan keamanan yang mendukung. Lokasi usaha yang aman juga menambah kenyamanan para konsumen. Mereka tidak akan ragu meninggalkan kendaraan mereka di tempat parkir dan bisa menikmati pelayanan usaha Anda dengan merasa nyaman. Dengan lingkungan yang aman, Anda bisa mengurangi risiko pencurian maupun perusakan yang bisa terjadi pada usaha Anda yang ada di lokasi kurang aman. Yang kesembilan, perhatikan kebersihan lokasi usaha. Konsumen tidak akan mengunjungi sebuah toko, warung, ataupun sebuah outlet yang berada di lingkungan kotor atau kumuh. Mereka akan merasa ragu untuk membeli produk Anda. Untuk itu, jaga kebersihan lingkungan sekitar Anda, agar konsumen merasa nyaman berkunjung ke lokasi usaha Anda. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kewirausahaan merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Sebelum memulai suatu usaha, perlu banyak perhatian yang harus dilakukan dan dipertimbangkan secara baik dan matang demi terciptanya kewirausahaan yang berkualitas tinggi dan bisa berkembang dalam segala aspek yang dapat membangun kesuksesan seorang wirausaha.